Dan ini ada beberapa pertanyaan yang akan sangat berpotensial untuk ditanyakan. Pertama, perkenalan itu wajib, bahkan di angkatanku itu dinyatakan dalam emailnya gitu, bahwa sebelum mulai interview kita akan diminta untuk memperkenalkan diri. Kayak, tell us about yourself gitu. Jadi silakan buat introduction ataupun kalimat perkenalan yang eh, representatif ya, bisa menjelaskan kita siapa, background kita seperti apa gitu, dan apa motivasi kita untuk daftar. Lalu pertanyaan semacam ini juga pasti muncul. Why do you deserve this scholarship? Meskipun mungkin bahasanya beda, tapi intinya tetap sama. Kenapa sih kita layak untuk diterima? Gitu. Kenapa kita layak untuk dipilih dan lain-lain? Itu. Eh, terus apa yang bikin kita spesial? Apa yang bikin kita berbeda dari kandidat yang lain? Gitu. Kita harus tahu apa yang menjadi apa ya? Apa yang menjadi eh, aspek penting di aplikasi kita sampai kita ini benar-benar layak diterima. Entah itu isu yang kita angkat memang menarik gitu, dan belum banyak yang menceritakan isu tersebut, ataupun ada hal lain yang membuat kita ini bisa eh, jadi kandidat yang outstanding. Terus kita juga bakal ditanya tentang future plans kita. Kira-kira setelah dapat program beasiswa ini kita mau ada project apa gitu. Bahkan ketika di US kita mau melakukan apa, bagaimana kita studi di sana, beradaptasi di sana, dan lain-lain. Jadi kita harus punya plan yang terstruktur. Ketika di US mau gimana, sepulang dari US mau gimana. Jangan sampai kita terlihat clueless kayak gak tahu mau ngapain, entah itu pas di US-nya atau setelah pulang ke Indonesia gitu. Dan kalau kita punya future plan, punya rencana di masa depan, terus gimana sih Go by Grab ini bisa bantu kita buat menggapai atau buat bisa mengeksekusi si plan tersebut gitu. Em, Terus bakal ada juga pertanyaan seputar analisis SWOT, SWOT, kayak tentang kekuatan kita, kelemahan kita harus bisa jelasin apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dan juga apa ya, terus ngasih justifikasi. Misalkan ketika kita ngejelasin weakness atau kelemahan kita harus bisa juga membarengi jawabannya dengan cara kita mengantisipasi kelemahan tersebut. Misalkan, oh saya orangnya kurang fokus, kira-kira cara kita buat mengantisipasi ketidakfokusan tadi itu kayak gimana supaya kita tidak terkesan pasrah dengan kelemahan yang kita punya gitu. Terus ada juga temanku yang ditanya, what is your greatest accomplishment gitu. Ini harus kontemplatif. Greatest accomplishment itu bukan bukan sekadar kita menang lomba juara satu tingkat nasional atau internasional, tapi maknanya lebih dalam gitu. Dan um, yang jawaban yang bagus adalah accomplishment yang sesuai dengan visi misi UGRAD, yaitu kontribusi sosial. Jadi saranku kalau dapat pertanyaan semacam ini, ceritakan suatu pencapaian yang berkaitan dengan masyarakat. Misalkan kita pernah bikin suatu proyek pengabdian sosial, misalkan entah itu donasi segala macam, dan si programnya itu benar-benar berhasil. Misal kita berhasil menggalang dana 300 juta rupiah dan didonasikan kepada korban bencana atau apa gitu. Itu juga accomplishment. Jadi jangan terlalu terpaku ke, oh, accomplishment itu harus juara lomba atau accomplishment harus menang ini dan ini gitu. Maknai accomplishment itu lebih luas karena gak semua accomplishment atau pencapaian itu berbentuk trofi atau piala gitu. Ini hanya beberapa pertanyaan yang sering muncul, tapi akan banyak pengalaman ya, uh, bukan pengalaman maksudku, akan banyak pertanyaan yang unexpected gitu. Terutama pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana kita beradaptasi di Amerika Serikat ya. Kayak ada temanku yang dia dapat pertanyaan random, gimana kalau salju di sana, kamu kan di Indonesia tidak ada salju, kira-kira bakal gampang sakit atau enggak gitu. Ada juga pertanyaan ke temanku yang dia cerita, oh dia pernah ditanya perihal gimana cara menyikapi perbedaan di sana gitu. Orang US kan lebih liberal, berbeda dengan orang Indonesia yang konservatif, yang budayanya sangat ketimuran sekali gitu. Dan masih banyak hal lain yang dia bisa jadi unexpected. Jadi kita harus bisa membuat daftar pertanyaan sebanyak mungkin dan siapin jawabannya, bukan untuk
bukan untuk dicontek karena nanti interview bakal offline, gak mungkin kita bawa kertas, tapi untuk bisa brainstorm, untuk bisa latihan. Kalau dapat pertanyaan serupa atau mirip-mirip, jawabannya akan seperti apa.